Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya kembali lagi di Billionaire Life bersama saya Rani Puspa Ayu. Dan seperti biasa, saya nggak akan mungkin sendirian kalau lagi live kayak gini. Kita juga hari ini punya bintang tamu yang nggak kalah hebatnya sama pembicara-pembicara yang sebelumnya. Dan untuk yang sekarang nih, ini kayaknya pertama nih. Dari Billionaire Live episode yang pertama sampai yang sekarang, ini kayaknya baru pertama nih. Baru ada yang bisnisnya itu kuliner. Ini bisnisnya yang sekarang itu adalah frozen food. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana nih frozen food? Katanya lagi meningkat pesat nih semenjak pandemi. Tapi bener nggak ya? Nanti coba kita tanya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rani Puspa Ayu. Untuk teman-teman yang dari kemarin nih DM Instagram itu penuh banget, banyak yang nanyain tentang workshop di Billionaire Coach, terutama ada product launch Dynamite. Nah, buat teman-teman, aku mau info ini, kalau product launch Dynamite yang untuk batch bulan Januari itu mohon maaf udah full seat, karena kami batasi hanya untuk 100 orang aja, karena kami juga harus mengikuti protokol kesehatan supaya kita semuanya tetap sehat, tetap terlindungi. Nah, untuk teman-teman yang pengen ikutan produk Launch Dynamite tapi belum kebagian, tenang, ada batch berikutnya itu ada di bulan Maret. Oke, nah buat teman-teman yang pengen tanya, itu gimana sih kalau pengen daftarnya sekarang? Teman-teman bisa masuk ke booking list. Untuk masuk ke booking listnya, teman-teman silahkan DM aja di akun ini, billionairecoach.co.id. Nanti sama admin akan dikasih tahu info lebih lanjut. Oke, gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang nanyain CS Ninja juga, CS Ninja akan hadir kembali bulan depan di akhir bulan Januari. Oke, teman-teman? Bulan ini, sorry. Jadi di akhir bulan ini akan ada CS Ninja lagi. Buat teman-teman yang pengen daftar atau pengen tahu tentang workshopnya, silahkan DM dari sini, nanti kita kasih info lebih lengkapnya. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Teman-teman nih, kalau misalnya dulu nih teman-teman pernah ngikutin acaranya Deddy Corbuzier yang hitam putih. Nah, pembicara kita hari ini, siang ini, itu pernah diundang di hitam putih. Beliau ini diundang karena punya empek-empeknya itu unik. Punya produk empek-empek, tapi empek-empeknya unik. Uniknya apa ya? Nanti kita tanya aja deh kenapa waktu itu bisa sampai diundang ke acara hitam putih. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Udah ada belum ya Mbak Vivinya? Kalau di aku belum keluar nih Mbak Vivinya, masih ngumpet. Nah, alhamdulillah udah bisa. Mbak Vivi, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit ya Mbak. Ya, sinyalnya. Sinyal, nggak apa-apa, alhamdulillah udah bisa join. Mbak Vivi, apa kabar? Alhamdulillah, baik banget, sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana Mbak? Lagi di resto. Oh, lagi di resto. Mbak Vivi sekarang sibuk apa nih? Lagi sibuk apa? Menyambut tahun baru 2021. Menyambut mimpi yang akan dicapai selama tahun 2021. Oh, Masya Allah. Boleh di-share nggak tuh Mbak apa aja mimpinya? Terutama dalam urusan bisnis. Buka cabang, terus omsetnya kalau kayak kata Kang Dewa kemarin 20 miliar dalam 1 bulan. Amin. Kan Amin. ya. Amin, amin, amin. Mbak Vivi gimana keluarga sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah. Mbak Vivi, katanya kemarin baru ada yang habis dari Jakarta nih. Iya, lagi hunting-hunting. Rencananya sih mau buka cabang lagi di Jakarta, tapi kita lagi survei-survei tempat. Oh gitu, Di Masya Allah. Ini cabang yang keberapa rencananya Mbak? cabang yang keempat. Cabang yang keempat. Boleh disebutin nggak Mbak? Itu sekarang ada di mana aja cabangnya? Empek-empek, Sultan, Pindang, Agan ini.
Iya, dua ada di Palembang, satu ada di Jakarta. Yang di Palembang satu ada di Jakabaring dan satu ada di Letkol Iskandar di kawasan Ruko Ramayana. Dan yang satu di Jakarta. Oke, Bandung belum ada nih Mbak. Ya, Bandung belum ada. Doain ya Di segera Bandung banyak. dong Mbak. Ya, doain ya. Banyak peminatnya di sini pempek, apalagi yang asli. Iya. Oke deh. Mbak, dari tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih Uh-uh. tentang bisnis kuliner, terutama frozen food. Iya. Nah, kalau misalnya Mbak Siti sendiri, kenapa sih Mbak waktu itu memutuskan untuk bisnisnya itu di makanan, terutama bikin pempek gitu? Kenapa nggak makanan yang lain aja? Oh gitu. Jadi Atau kenapa nggak bisnisnya bidang lain aja? Kenapa kuliner? Oh, jadi di sini saya sharing cerita pengalaman saya. Jadi sebenarnya awal mulanya ini saya tidak pernah terpikir seperti sekarang ini. Karena mulanya itu saya cuma iseng Mbak, jatuhnya. Karena dulu saya sebelum nikah saya Hmm. wanita kantoran dan waktu saya calon suami saya mau mempersunting. Nah, jadi dia ada kesepakatan harus resign kerja kayak gitu. Jadi 1 bulan sebelum saya menikah saya resign kerja dan saya udah punya 2 anak karena kemarin itu benar-benar iseng-iseng karena suami saya wira swasta juga kayak gitu kan. Jadi kemarin suami saya itu agen ikan di Palembang. Jadi kalau stok ikan itu Hmm. pasti selalu ada di freezer kulkas kan. Jadi kemarin tuh iseng-iseng ada 2 kilo ikan. Palembang kalau Ida makan pempek itu tuh bukan kayak ngerasa kayak udah jadi tradisi sarapannya itu pasti tiap hari itu pempek. Jadi kemarin tuh iseng-iseng buat pempek Hmm. ada ikan 2 kilo di kulkas ya Mbak ya. Jadi iseng-iseng Hmm. dibikin lah pempek niatnya tadi tuh buat dikonsumsi sama suami. Nah, jadi zamannya masih belum belum seheboh sekarang sosial media. Waktu itu masih pakai BBM. Jadi saya hasil karya pempek yang saya buat tadi saya jadiin foto di BBM. BlackBerry ya Mbak ya. Dan ternyata ada temen yang di BBM itu ngorder cerita awal mulanya membangun bisnis ini. Jadi saya tanya dulu sama suami, Pak, ini mama jadiin postingan dan ternyata ada yang mau beli. Jadi kata suami, ya udah kalau memang ada yang mau, ya jual. Itu Mbak, saya jual itu mungkin bisa dibilang di bawah harga pasaran karena saya itu kan karena memang tidak ada basicnya, saya ini sebagai benar-benar nggak ada pikiran mau buka usaha, HPP pun hitung-hitungan HPP pun saya belum paham pada waktu itu kan. Jadi jual itu asal asal sebut aja harganya. Dan ternyata Iya, iya. dari hari pertama yang 2 kilo, besoknya ada lagi temen yang order sampai pernah waktu pas sampai Lebaran itu saya produksi sampai 100 kilo ikan. Bahan bakunya aja itu 100 kilo ikan. Bisa dibayangin kan hasil jadi si pempek tadi berapa dan dari berawal dari usaha rumahan yang benar-benar saya bikin sendiri, saya rekap orderan sendiri, sampai saya nganter pun saya sendiri Mbak kayak gitu sama suami saya, ditemenin sama suami saya kan. Dan saya nggak kepikiran dari pas waktu benar-benar dan suami saya itu kemarin ada investasi ruko karena mungkin anak saya pada waktu yang usaha rumahan itu kan anak masih kecil, rumah itu berantakan, bau ikan kan Mbak ya. Jadi kemarin suami saya ngomong, dia karena dia ada investasi ruko, mah rumah berantakan, dia bilang kayak gitu kan. Mama pakailah ruko. Tadinya ruko itu saya pun cuman hanya sebatas tempat produksi aja awalnya ruko yang ada pertama kali kami buka di Jakabaring. Awalnya itu uh, cuman untuk proses produksi aja dan ternyata banyak banget temen yang bilang kenapa nggak buka tempat makan Mbak, dia bilang kayak gitu karena kan di sini belum ada makanan yang apa namanya yang enak karena waktu itu kawasan Jakabaring dan jadi berawal dari iseng-iseng tadi yang 2 bulan saya usaha rumahan itu Mbak, 2 bulan dan suami saya mengizinkan saya pakai ruko investasi dia tadi untuk tempat produksi tadi kayak gitu dan
Di situ masih tempat produksi jatuhnya, belum ada, nggak kepikiran buka resto. Tapi banyak temen yang, Mbak kenapa nggak buka usaha selain pempek itu makanan khasnya pindang. Jadi karena saya dan suami itu memang orang asli Palembang, dan masukan-masukan dari teman-teman tadi banyak, Mbak, iseng-iseng saya memberanikan diri, bukalah terjun di resto, di usaha pempek Sultan Pindang Agan. Dan awalnya itu saya nggak kepikiran nama usahanya apa. Sultan dan Agan itu pun adalah nama anak pertama dan kedua kami, kayak gitu kan. Kenapa nama? Oh, diambil dari nama anak. Iya, jadi memang namanya dari nama anak, Mbak, jatuhnya. Bener-bener saya speechless bisa sampai punya 3 cabang seperti ini, karena berawal dari, ya saya ibu rumah tangga biasa yang disupport sama suami saya. Saya juga belajar dari suami saya, banyak belajar dari suami saya yang mungkin ini rezeki jalannya setelah saya resign dari kerjaan saya dan saya fokus untuk ngurus keluarga dan anak saya, suami dan anak saya, dan Allah kasih rezeki di jalan seperti ini. Oke. Wah, berarti nggak diduga-duga itu ya Mbak awalnya. Nah Mbak, dari cerita yang tadi nih, kalau kemarin-kemarin itu kita sempet rame lagi ngomongin antara peluang dan passion. Nah, Ya, kalau Mbak Vivi nih dalam dunia bisnis, di antara kedua aliran yang tadi, antara peluang dan passion, Mbak Vivi ini mengikuti aliran yang mana? kalau saya sih lebih ngikutin di zamannya. Maksudnya kayak kita sekarang ini lagi viral di mana, lagi update-update-nya di Mbak. Jadi saya ikutin zaman. Kalau misalnya kayak anak-anak sekarang tuh lagi musimnya TikTok ya Mbak ya, kita promosi pakai TikTok kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak. Hmm. Ngikut yang ininya aja berarti. Ya, Oke. Nah, jadi ternyata bisnisnya itu beneran cuman iseng-iseng awalnya. Karena setelah resign akhirnya mencoba untuk berbisnis, ternyata gak diduga-duga, gak disangka-sangka, ternyata bisnisnya jadi jalan rezekinya. Ternyata ada ya, di sini. Nah, alhamdulillah. gimana nih Mbak, semenjak pandemi, ini teman-teman mungkin ada yang penasaran juga, karena katanya semenjak pandemi kemarin, itu karena orang-orang banyak yang diam di rumah, itu bisnis frozen food jadi meningkat berlipat-lipat. Itu bener nggak sih Mbak? Iya benar, alhamdulillah. Tapi di di tahun 2020 itu kemarin mungkin cobaan yang luar biasa buat kami ya. Jadi Mbak, sebelum pandemi itu datang, kami baru selesai renovasi, dan 3 hari renovasi kami opening, dan setelah opening itu corona datang. Jadi 3 hari setelah renovasi corona itu datang. Jadi kami mungkin itulah cobaan terberat di usaha kami pada saat 2020 kemarin. Jadi setelah opening 3 hari, corona itu datang, kita udah bener-bener budget tadi, uang tadi udah habis-habisan kan Mbak ya. Mungkin di situ saya putar otak harus penjualan frozen food, dan alhamdulillah kami membuka peluang untuk dropshipper dan reseller di masa pandemi kemarin, karena orang-orang nggak bisa datang ke Palembang ya kan. Banyak orang-orang yang merindukan makanan khas Palembang, dan yaitu pempek. Jadi penjualan kami di saat pandemi itu yang benar-benar membludak dan luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa banget untuk penjualan frozennya di masa pandemi kemarin. Oh, berarti bener ya, ternyata meningkat itu dialami juga sama Mbak Vivi ya, bukan cuman katanya, tapi Mbak Vivi sendiri ternyata Ya, mengalami itu semenjak pandemi malah meningkat berlipat-lipat. Nah, Mbak Vivi, ngomongin soal pempeknya punya Mbak Vivi nih, katanya tuh dulu sempat viral banget kemana-mana, bahkan Mbak Vivi sering diundang ke TV nasional. Itu bener, Mbak? ya alhamdulillah. Jadi ini mungkin karena memang namanya nama anak, dan mungkin memang rezeki juga rezeki anak. Jadi kan anak saya itu kan 2, waktu itu kan balita semua. Di saya itu susah sekali yang namanya makan sayur dan buah Mbak, kayak gitu. Jadi kemarin saya putar otak, kok anak saya ini susah banget makan sayur dan buah, tapi anak saya ini
suka banget makan makan pempek kayak gitu. Jadi iseng-iseng kemarin ada buah naga Mbak, buah naga di kulkas. Jadi saya blender dan hasil buah naga tadi saya campur ke adonan si ikan tadi. Jadi kan adonan ikannya tuh bercampur dengan buah naga. Ya, jadi Iya, warnanya iya. agak-agak. Jadi sampai anak saya tuh bilang, Mama, ini Play-Doh ya? Enggak, nah ini pempek. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi anak saya tadi yang nggak mau makan sayur dan buah tadi, jadinya mau makan pempek tadi. Nah, karena pempek tadi unik, banyak dilirik sama seluruh stasiun TV nasional kemarin tuh Mbak. Jadi dari Trans TV, Trans 7, semua stasiun TV tuh benar-benar datang ke Palembang. Kalau misalnya memang cari liputan pempek unik, pasti saya dicari. Jadi setiap hari selama berapa bulan itu liputannya tuh nggak pernah berhenti-berhenti ngangkat si pempek pelangi ini. Karena memang saya membuat awalnya itu niatnya itu buat anak saya. Dan ternyata menjadi daya tarik yang lain, kayak pelanggan-pelanggan juga, Mbak ini pempek apa? Jadi pertama kali saya launching ya Mbak ya, hari ini saya bikin dan saya viralin, besoknya ada orderan sampai 3.000 piece untuk acara ulang tahun ini kantoran kayak gitu Mbak, 3.000 piece pempek pelangi, Masya Allah saya bilang kayak gitu kan. Dan ternyata setelah adanya pempek pelangi itu saya bikin inovasi yang lain, pempek beranak dan sama pempek Titanic. Nah, pempek Titanic itu sampai saya buat satu pempek itu beratnya 10 kilo. Dan di situ juga ya awalnya dari pempek pelangi tadi. Jadi pempek pelangi tadi yang saya inovasi yang saya ciptakan itu pempek itu memang murni dari sayur dan buah tanpa campuran pewarna makanan sedikit pun, karena niat awal saya cuman mau saya kasih buat anak saya yang susah sekali makan sayur dan buah tadi kayak gitu. Dan ternyata membawa rezeki lagi buat saya kayak gitu kan. Oh gitu ceritanya. Oh, Masya Allah, berarti selain rezeki anak ini emang ada inovasinya, terinspirasi untuk anak-anak juga tadinya ya Mbak? Oh Masya Allah. Nah, terus itu yang bikin Mbak Vivi empek-empek ini diundang gitu, Mbak kemana-mana, itu selain si empek-empek pelangi itu berarti yang tadi, empek-empek apa, beranak, Ya, sama empek-empek teknik. Titanic. Uh-uh. Oh, itu ketiga itu yang bikin. Ya, Sampai kalau nggak salah sempat diundang di hitam putih ya, Mbak? ya benar. Jadi ceritanya itu waktu pas saya diundang di Hitam Putih itu ceritanya tim sana telepon saya, posisi saya waktu di telepon itu saya mau lahiran, Mbak. Saya mau lahiran udah 9 bulan. Oh, Jadi pas tim sana menentukan, Mbak Vivi bisa nggak liputan ini? Karena saya pikir kesempatan itu nggak akan mungkin datang 2 kali, Mbak. Sampai saya rela memundurkan jadwal operasi saya kemarin. Yang harusnya tanggal saya syuting itu saya operasi, saya mundurin biar saya bisa tampil di acara Hitam Putih kayak gitu. Jadi sampai Mas Deddy Kobuser itu, Ibu ini berapa bulan saya ini hari ini harusnya lahiran karena mau mau tampil di Hitam Putih dan mau memperkenalkan makanan khas Palembang kayak gitu kan. Saya mundurin jadwal operasi sampai saya hampir nggak bisa naik pesawat karena memang udah waktunya harus lahiran kan, udah karena besar ya. ya benar kemarin diundang di Hitam Putih. Alhamdulillah. Jadi karena saya berpikir, karena kalau kesempatan itu nggak akan mungkin datang 2 kali kayak gitu. Nah, dengan resiko apapun resiko, kepikir kalau misalnya brojol di sana gimana, tapi saya insya Allah karena niat baik saya hanya ingin memperkenalkan makanan Palembang, alhamdulillah dikasih kemudahan. Wah, Masya Allah. Keren banget, Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi, kalau kemarin itu kan berarti Mbak Vivi sempat merasakan bisnisnya itu viral ya, bahkan sampai masuk TV sana sini gitu, masuk TV diundang ke sana kemari. Nah, kalau biasanya nih Mbak, kalau ada yang habis viral itu viral sekejap, terus kesananya udah langsung redup lagi. Bahkan Nah, ada yang sampai viralnya cuma sesaat, terus besoknya udah nggak ada lagi. Bahkan bisnisnya bisa tutup gitu, karena orang-orang mungkin cuma ngerasain, udah sempet ngerasain, udah nggak mau coba lagi. Tapi ini berarti nggak berlaku untuk Mbak Vivi ya. Semenjak ada ya. viralitas itu, apa sih Mbak dampaknya yang paling Mbak rasain? Apa Mbak? Gimana Mbak? Ya, jadi untuk beberapa bisnis itu kan kebanyakan kalau setelah viral itu udahnya langsung redup lagi ya Mbak, cuma sesaat aja gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk Mbak Vivi.
Nah, semenjak yang viral-viral itu, apa sih yang paling Mbak Vivi rasakan dampaknya untuk bisnisnya Mbak Vivi? Jadi kalau misalnya pas kemarin lagi viral-viralnya, jadi misalnya kayak produk yang viral, kita tayang tuh di televisi dan banyak banget orderan yang datang. Dan followers juga naik secara signifikan kayak gitu kan, karena kita tayang di TV, dikasih dikasih hashtagnya Pempek Sultan Pinang Agan, dikasih akun Instagramnya, orderan naik. Dan kalau buat saya, kalau misalnya memang banyak yang menu viral hanya sesaat. Kalau di kami, prinsip kami itu kita tetap menjaga kualitas dan kita tetap selalu berinovasi. Kayak contohnya, kemarin kita sempat viral sama pempek pelangi. Setelah pempek pelangi redup, kita bikin inovasi lagi. Kita bikin inovasi pempek berana. Setelah mulai meredup, kita bikinkan lagi inovasi pempek Titanic kayak gitu. Jadi kita nggak pernah mati gaya, dalam artian itu kita selalu berinovasi dan kita memang selalu kreatif, dan yang paling penting itu kita tetap selalu menjaga cita rasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya rasanya tuh pempek sultan khasnya tuh kayak gini loh. Jadi kita punya cita rasa tersendiri, dan kita memang punya, kalau orang mau, kemarin tuh kalau orang tuh taunya, oh pempek sultan tuh enak loh, pempek sultan tuh murah loh kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih membranding, kalau hashtagnya pempek sultan itu pempek sultan asli Palembang kayak gitu. Pelopornya pempek kekinian. Ya, pelopornya pempek kekinian. Gitu. Nah, berarti itu kunci viralnya juga ada di situ ya, Mbak? Iya. Kunci viralnya adalah jangan berhenti berinovasi. Iya, benar. Oke, nah kalau sekarang ada produk yang baru nggak nih Mbak? Atau ada bocoran nggak nih buat teman-teman? Bentar lagi mau launching yang unik lagi nih pempeknya. Ada nggak Mbak? Iya, nanti kita akan ada loh. Sekarang kan lagi kekiniannya yang kopi kayak gitu kan. Nanti kita mau bikin inovasi pempek yang lebih unik lagi. Ditunggu aja. Oh, masih rahasia ternyata. Nanti belum waktunya launching ya Mbak. Nanti akan dikasih tahu. Iya. Oke, nah kalau misalnya sejauh ini nih Bu, udah ada berapa menit di Pempek Sultan ini, dan menu yang paling Oh, kalau yang paling best seller itu kita, kalau untuk menu makanan pindangnya ada pindang telur gabus. Kalau untuk menu pindang, kalau pempek sih tetap ya pempek. Semua jenis pempek itu, kalau misalnya kalau pempek itu udah menjadi makanan wajib kalau di Palembang. Jadi kalau untuk pempek, semua pempek the best banget. Kalau untuk menu pindang, kalau yang kita pegang itu tetap pindang telur gabus, karena telur gabus itu sekarang udah sulit banget didapat kayak gitu. Udah langka. Jadi salah satu menu langka yang selalu ready di pempek Sultan Pinang Agan itu adalah pindang telur gabus. Kalau pempek tetap the best karena bener teksturnya lembut dan ikannya terasa banget kayak gitu. Kita juga kalau Mbak misalnya lagi datang ke Palembang tuh, kalau kita di Pempek Sultan Pinang Agan yang di Ramayana, kita udah ada restonya. Jadi menunya itu nggak hanya monoton makanan khas Palembang, tapi kayak ada makanan seafood, western kayak gitu. Jadi kita udah ngangkat konsep kalau mau makan makanan lengkap ada tuh di Pempek Sultan. Jadi kadang ada orang yang nggak suka sama pindang gitu kan, sukanya sama seafood. Nah kita ada, jadi di satu keluarga mau makan menu apa aja ada di sini. Oh gitu, berarti ada satu resto yang menunya itu beragam. Kalau di yang lain itu pempek aja Mbak? Pempek sama pindang aja di Jakabaring. Pempek sama pindang. Itu autentiknya Agan. Kalau di Jakabaring itu menunya memang pempek dan pindang aja. Kita tidak melepaskan ciri khasnya si Pempek Sultan Pinang Agan. Itu karena yang pertama kali. Nah, kalau kita sudah mulai melebarkan yang di cabang kita yang di Pempek Sultan Pinang Agan Ramayana. Posisinya udah di tengah kota, dan terus tempatnya juga kita ikutin anak-anak muda. Jadi kita ngangkat konsep industrial. Kalau dari tempatnya kita angkat konsep industrial. Jadi makan pempek dengan suasana yang yang tradisional, udah bisa dijadiin tempat nongkrong di sini.
Jadi benar-benar udah nyaman. Jadi khasnya pempek yang selama ini biasa aja tempatnya, tapi udah kita bikin sekeren mungkin, sekece mungkin, udah bisa dijadiin tempat nongkrong sama anak-anak muda kayak gitu Mbak. Jadi karena kita tadi ngikutin zaman tadi. Ya, jadi lebih luas lagi target marketnya juga ya. Jadi lebih banyak pasarnya. Oke, nah kalau jualannya gimana nih Mbak? Apakah hanya offline aja atau udah mulai online juga jalan? Online kita jalan Mbak, jadi kita kan sekarang alhamdulillah ada dropshipper dan reseller, jadi kita menggandeng orang-orang yang mau bergabung, mau mendapatkan penghasilan dengan main HP mereka. Jadi sekali kalau mereka udah cobain pempek sultan, dan mereka pasti bakal ngulang-ngulang lagi kayak gitu, karena memang banyak dropshipper dan reseller kami dengan omsetnya yang alhamdulillah luar biasa kayak gitu kan, sama aja kami membuka rezeki buat orang-orang yang kemarin terkena dampak COVID kayak gitu Mbak. Jadi kita penjualannya juga online, ada juga di GrabFood, di Gojek kayak gitu, di GoFood kan Mbak ya. Jadi benar-benar kita ikutin zaman. Kalau misalnya memang sekarang zamannya online, ya kita aktifin di online kayak gitu. Nah, dibanding kedua itu antara online dan offline, yang paling kenceng dari mana tuh Mbak? Alhamdulillah kenceng semua sih Mbak, soalnya kalau misalnya untuk penjualan online-nya itu kan lebih ke kuantiti. Kalau misalnya yang offline biasanya mereka banyak yang ngadain acara, keluarga besar datang ke sini, kayak kemarin waktu pas liburan tahun baru kemarin, alhamdulillah itu luar biasa banget. Dan setiap mereka kadang ngadain acara ulang tahun kayak itu, acara arisan, pasti mereka ke Pempek Sultan Pinang Agan, karena emang sekarang tempatnya udah nyaman banget kayak gitu, udah ada live musiknya juga kayak gitu kan. Jadi benar-benar kalau untuk makan keluarga yang lengkap banget udah ada di Pempek Sultan Pinang Agan kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngangkat konsepnya itu kalau bisa semuanya online rame, offline juga rame kayak gitu. Jadi kita jatuhnya tuh kita juga ada tempat spot foto. Oh iya, kita ada spot foto pertama dan satu-satunya di Palembang, Skywalk Mbak. Jadi kita punya tempat foto yang lantainya kaca. Jadi itu untuk daya tarik pelanggan, pelanggan milenial. Di Bandung kan, di Trans Studio Bandung kan. Iya, di Trans Luxury Bandung Mbak. Jadi di Palembang pertama dan satu-satunya di Pempek Sultan yang ada Skywalk itu. Jadi banyak orang datang dari luar kota penasaran, Mbak di mana spot foto Pempek Sultan? Di lantai 3, saya bilang kayak gitu. Jadi benar-benar Pempek Sultan itu rasanya enak, tempatnya nyaman, dan makanannya lengkap, harganya terjangkau. Oke, nah itu berarti dua-duanya jalan tapi dua-duanya juga dikencengin. Mbak, kalau misalnya kemarin semenjak ada pandemi yang offline itu sempat terdampak nggak sih Mbak? Iya, itu terdampak sempat tutup dulu kah beberapa bulan? Enggak, alhamdulillah selama pandemi kami masih bisa bertahan, dan saya dan suami tidak ada merumahkan satu karyawan pun, karena di sini kami benar-benar berusaha. Kalau misalnya offline-nya lagi down, kami kencangkan di online kayak gitu Mbak. Jadi kita selain pempek, kemarin kami bikin menu pindang frozen juga, bumbu frozen juga. Jadi yang benar-benar menu-menu yang bisa di frozen kan, kami frozen kan untuk biar bisa tetap bertahan. Jangan sampai saya merumahkan karyawan-karyawan saya, dan alhamdulillah memang tidak ada satupun karyawan yang saya rumahkan. Dan kami selama pandemi ini tidak pernah tutup. Alhamdulillah banget, ada rezeki yang luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Nah berarti harus punya backup ya Mbak ya. Iya. Mbak Vivi nih yang offline-nya sempat tutup dulu, tapi ada backupnya, ada online-nya. Nah justru yang sekarang malah dua-duanya kenceng, tuh malah ada dua tuh jadi sumber ininya. Oke Mbak, nih aku dapat bocoran nih Mbak dari tim. Katanya Mbak pernah disuruh ngajarin Ibu Bupati. Iya. Ngajarin apa itu Mbak? Bikin pempek? Iya, jadi kemarin itu saya diundang ke rumah dinas Bupati Musi Banyuasin. Itu akan buat saya ngajarin Ibu Bupati beserta jajarannya, diundang di rumah dinas, saya ajarin bikin pempek, dan saya ajarin pempek, karena kemarin memang Pempek Sultan terkenal dengan pempek tumpengnya juga Mbak. Jadi memang
Pempek Sultan itu tempatnya pempek kreatif. Jadi selain pempek pelangi, selain pempek beranak, selain pempek Titanic, kita juga ada pempek tumpang. Jadi pempek tumpang itu adalah pempek pengganti kue. Jadi bentuknya benar-benar kayak tumpeng yang selama ini kita taunya tumpeng nasi kan. Nah, ini saya modifikasi pempeknya pempek tumpeng. Jadi saya diundang sama Ibu Bupati itu untuk ngajarin bikin pempek dan juga untuk mendekor kayak itu. Jadi alhamdulillah benar-benar suatu kehormatan banget buat saya dan tim bisa diundang secara langsung dan bertemu langsung bersama Ibu Bupati itu. Oke, Masya Allah, keren banget. Itu gimana kalau nanti Ibu Bupatinya punya bisnis pempek, Mbak? Nggak apa-apa, Mbak. Jariahnya tetap jalan, kayak gitu kan. Nggak apa-apa, Masya Allah, rezeki nggak akan ketuker ya, Mbak. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Vivi ini yang dulu sempat viral nih kemana-mana bisnisnya, Mbak Vivi itu sempat jadi alumni dari Billionaire Coach. Nah, Mbak, gimana tuh Mbak waktu itu pengalamannya ikut workshop di Billionaire Coach? Ya, jadi saya sama suami saya itu emang apa ya, follower sejatinya Kang Dewa, status-status Kang Dewa saya ikutin. Jadi pas kemarin ada kelas Kang Dewa, saya dan suami saya langsung daftar, langsung ke Bandung. Dan suami saya itu untuk kelas-kelas yang kayak gitu Mbak, jujuran ya, orangnya terlalu memilih. Jadi kalau misalnya memang gurunya siapa, kalau misalnya memang pas kepincut sama Kang Dewa, dia bilang, Mama ikut kelas Kang Dewa yuk, malahan dia yang ngajak, kayak gitu kan. Dan ternyata memang waktu pas ikut Billionaire Coach itu, isi-isinya dan benar-benar ilmu-ilmunya Kang Dewa itu luar biasa, memang benar-benar dewa selling. Dan makanya saya kemarin nanya lagi sama tim Billionaire, kapan lagi ada kelas Kang Dewa, saya mau ikut lagi. Waktu itu ikut Extreme Paneling ya, Mbak? Iya, Extreme Paneling. Ikut Extreme Paneling. Oke, nah terus kalau misalnya ada teman-teman nih Mbak yang masih ragu pengen ikut nggak ya gitu. Menurut Mbak Vivi recommended nggak? Kalau menurut saya recommended banget karena ilmu-ilmunya Kang Dewa langsung kami jalankan kayak gitu kan. Apa yang dibilang Kang Dewa itu benar-benar luar biasa dan kelasnya itu tidak membosankan, kelasnya itu asik, bukan hanya materi-materi saja tapi ada permainan yang membuka pikiran kita. Dan langsung setelah pulang dari kelasnya Kang Dewa langsung mindset kami langsung berubah, oh ternyata kayak itu kayak gitu kunci dari Kang Dewa, dan luar biasa, alhamdulillah banget. Makanya mau ikut lagi kelas Kang Dewa kalau ada kelas lagi. Alhamdulillah. Berarti bukan cuma mindset doang dong Mbak Vivi. Kalau dari segi bisnis ada dampaknya nggak setelah ikut workshop? Ada dampaknya. Jadi kan Kang Dewa tuh emang dewa selling. Jadi personal brandingnya tuh udah dapat banget. Jadi setiap kata-kata dari Kang Dewa, setiap motivasi dari Kang Dewa, kami jadiin pemicu dalam artian oh ternyata bener ya apa yang dibilang Kang Dewa kayak gini. Jadi kayaknya apa ya? Terus kita juga setelah kita jadi alumni itu banyak temen ya kan, banyak terus sama yang di Billionaire Coach-nya itu tuh luar biasa, ramah-ramah, kita bertanya dikasih jawaban, jadi benar-benar dampaknya tuh luar biasa ke bisnis saya, personal brandingnya udah dapet kayak gitu. Jadi apapun ilmu yang dari Kang Dewa itu memang udah bagus banget, pengaruh banget ke usaha. Oke, Masya Allah tuh teman-teman, Mbak Vivi juga salah satu yang merasakan dampak dari workshopnya. Oke deh Mbak Vivi, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya Mbak. Nah, buat teman-teman nih yang kalau pengen nanya ke Mbak Vivi, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung sama Mbak Vivinya. Boleh diketik mulai dari sekarang. Dan untuk Mbak Vivi, ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak. Apa sih Mbak harapannya Mbak Vivi dan suami untuk UMKM Indonesia di tahun 2021 ini? Kalau untuk UMKM di Indonesia ini, semoga yang pertama itu saya berdoa semoga corona cepat berlalu, karena memang dampak dari corona ini luar biasa banget kan Mbak ya, di segala bidang, di segala sektor banyak banget yang sampai
banyak orang yang DM saya, Mbak ada kerjaan nggak kayak gitu kan. Oh luar biasa banget Mbak dampaknya. Jadi semoga corona cepat berlalu dan UMKM kita bangkit bersama kayak gitu. Amin. Kalau harapannya untuk pempek Sultan sendiri apa nih, Mbak? Harap Launching menu baru kah? ya doain kita omset kita seperti yang kata Kang Dewa berapa 20 miliar dalam 1 bulan. Amin. Ya kan, dan kita bermimpi dulu tuh bisa buka cabang lagi dan bisa merekrut karyawan lagi karena banyak banget pengangguran sekarang. Kalau dibilang kasihan ya kadang luar biasa banget sih Mbak. Kalau saya punya banyak usaha mungkin saya ambil itu yang pengangguran itu Semuanya kan direkrut. ya, direkrut ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang Mbak Vivi dan apa yang teman-teman inginkan di tahun ini bisa terwujud. Oke deh Mbak Vivi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak. Sudah siap? Ya. Oke, ini yang pertama ada dari Muhammad Yusuf Suryadi. Nanyain katanya pakai ikan apa Kak pempeknya? Oh, kita pakai ikan tenggiri asli. Pempeknya pakai ikan tenggiri. Tenggiri asli, bukan ikan kaleng-kaleng. Jadi udah rasanya juga nggak usah ditanya, pasti enak. Ini ada dari Fatimah Inong 60, mau dong jadi reseller pempeknya Mbak. Nah itu gimana Mbak kalau ada yang mau jadi join resellernya? Boleh nanti bisa DM saya, nanti saya kasih nomornya admin yang handle masalah reseller dan dropshipper. Nah, itu ya Mbak Fatimah, silakan DM Mbak Vivi. Terus ada ini nih Mbak Tuti 2406, Mbak Vivi multitalenta bingit, keren luar biasa katanya. Makasih. Ini ada yang salah server kayaknya. Caca Putri 830 tips move on. Apa tuh Mbak? Salah server ini, tapi coba barangkali ada. Tips move on. Kita ngomongin bisnis aja deh Mbak ya, lanjut aja. Dari siapa ini? Oh, Novi Lubis. Dari novilubis.ki8 store. Masya Allah, barakallah ya. Kak Vivi nanya, untuk frozennya bikin BPOMK dan tahan berapa lama di suhu ruang dalam proses pengiriman? Syukron katanya. Kalau Frozennya BPOMK? BPOM-nya kita masih proses. Sekarang kita udah ada label halal MUI dan ada hak paten Haki kalau untuk branding namanya. Frozen foodnya bertahan kalau di freezer bisa sampai 3 bulan. Kalau misalnya di suhu ruangan paling 3 hari paling mentoknya. Karena memang kita tidak pakai pengawet dan tidak pakai yang zat-zat membahayakan, benar-benar aman dikonsumsi anak-anak pun juga aman. Oke, tuh Masya Allah sehat dan aman untuk dikonsumsi. Terus ada lagi dari Linstore Depok, gimana caranya supaya produk kita bisa viral dan gimana cara jadi resellernya kalau ada di luar kota? Kalau misalnya mau membuat produk viral itu kita harus beda dari yang lain, dalam artian kita bikin produk beda dari yang lain. Dan juga kalau menurut saya ya, kayak saya bikin terobosan pempek pelangi. Pempek itu bukan cuma karena enak dilihat, tapi juga enak dimakan kayak itu. Kalau misalnya memang cuma enak dilihat, tapi pas kita konsumsi nggak enak, itu juga nggak akan jadi viral kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus berani berinovasi, kita harus berani beda dari yang lain kayak itu. Karena untuk daya tariknya, tapi bukan hanya viral saja, tapi tetap kualitas dan rasa juga harus tetap dijaga. Kalaupun misalnya memang mau jadi reseller, bisa nanti DM saya aja. Oke, walaupun ada di luar kota itu bisa Mbak? Ya, jadi saya juga banyak reseller, ada yang di
Kalimantan, reseller saya ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Bandung, ada yang di Depok, ada yang di Semarang, ada yang di Tegal. Jadi reseller kita di tiap kota alhamdulillah udah ada dan udah banyak juga reseller. Jadi reseller pempek Sultan, brandingnya pun pakai nama pempek Sultan Pindang Agan. Oke, berarti bisa ya, walaupun teman-teman nih yang ada di luar kota pengen jadi resellernya, bisa ternyata, gak harus yang ada di Palembang aja. Nah, itu tadi teman-teman, kata Mbak Vivi, kalau ada yang menjadi resellernya, silahkan aja hubungi Mbak Vivi, nanti dikasih infonya. Dan untuk teman-teman yang dari tadi bingung, Mbak Vivi ngomongin workshop apa ya tadi, gitu. Boleh silahkan di DM aja Instagram Billionaire Coach yang ini, yang dipakai live ini, billionairecoach.co.id. Silahkan teman-teman DM aja pertanyaannya, misalnya ada yang mau tanya tentang info workshopnya, silahkan DM aja, jadwalnya juga silahkan ditanyain aja di DM, nanti sama adminnya akan dikasih informasi lebih lanjut. Oke deh Mbak Vivi, mungkin yang tadi itu penutup dari pertanyaan kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Vivi, saya mewakili Billionaire Coach, mengucapkan terima kasih banyak Mbak Vivi sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bermanfaat di sini sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pempek Sultan di tahun ini semakin tumbuh dan berkembang. Amin. Dan untuk teman-teman yang lainnya juga yang mau mulai bisnis, mudah-mudahan bisa menyusul bisnisnya Mbak Vivi. Tapi kuncinya yang tadi, ingat kata Mbak Vivi, selalu berinovasi. Itu juga jadi kunci viralnya Mbak Vivi tuh, selalu berinovasi. Oke deh, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Billionaire Live episode yang kali ini. Judulnya itu Zero to Hero. Mbak Vivi aja yang asalnya nggak pernah bisnis sama sekali, yang asalnya coba-coba, ternyata ada rezekinya di bidang bisnis ini. Jadi untuk teman-teman yang belum punya bisnis dan ingin masuk ke dunia bisnis, jangan takut. Insya Allah ada jalannya, insya Allah ada rezekinya. Oke teman-teman, saya Rani Puspa Ayu, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di Billionaire Live episode selanjutnya. Mbak Vivi, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Assalamualaikum.